Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Rose. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 yaitu peredaran darah hewan. Namun sebelum kalian belajar dengan video pembelajaran dari Ibu, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung ke materinya. Peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan peredaran tertutup. Apa sih maksudnya? Jadi, pada peredaran darah terbuka, darah itu tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Jadi darah itu bisa keluar dari pembuluh darah atau organ peredaran darahnya. Tapi pada peredaran darah tertutup, darah itu selalu berada di dalam pembuluh darah. Seperti manusia juga menggunakan peredaran darah tertutup. Jadi, kita itu semua darah masuk ke dalam pembuluh darah dan tidak terputus dari jantung sampai jantung lagi. Namun, kalau yang terbuka itu dari jantung bisa keluar dari pembuluh darah dan ke seluruh tubuh. Untuk bisa lebih paham, kita lanjut aja ke materi berikutnya. Kita akan belajar peredaran darah terbuka. Nah, biasanya peredaran darah terbuka ini terjadinya pada serangga. Di sini, Ibu akan mencontohkan serangganya yaitu adalah belalang. Nah, ini dia belalang. Darah belalang itu disebut hemolimfa karena darah ini tuh tidak berwarna merah karena tidak mengandung hemoglobin. Percaya nggak kalian? Pernah nggak kalian bunuh serangga? Misalnya nggak usah belalang deh yang kalian bunuh, kecoa. Kecoa kan juga serangga. Pernah nggak kalian saat bunuh kecoa keluar darah? Tidak ada darah kan? Nah, karena semua hewan serangga itu memang tidak memiliki darah merah. Mereka punya darah, cuma warnanya tidak merah. Karena darah yang merah itu kan mengandung hemoglobin. Sedangkan mereka tidak mengandung hemoglobin. Sehingga darah yang tidak merah itu tidak mampu mengangkut oksigen. Dia hanya mampu mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada serangga hanya terdiri atas satu pembuluh darah yang disebut dengan aorta. Nih, aorta itu yang ini. Sepanjang ini. Dan jantung pada serangga disebut jantung pembuluh. Nah, ini jantung pembuluh itu di sini. Jadi jantung ini, ya kan? Jantung ini memompa darah sampai sini. Ini yang bentuknya kayak lingkaran-lingkaran kecil itu jantung pembuluh namanya. Ya udah, itu khusus untuk memompa darah. Setelah itu adalah darah dialirkan ke aorta ini. Setelah itu dia akan keluar ke seluruh tubuh dari aorta ini. Jadi dia tidak masuk ke peredaran darah lagi. Tidak ke pembuluh darah lagi, jadi udah keluar aja. Makanya saat kalian potong itu belalang, mereka nggak akan mengeluarkan darah merah karena mereka tidak punya sel darah merah. Nah, seperti ini peredaran darah terbuka pada serangga. Serangga lain contohnya adalah lebah, semut, lalat, ya kan, kupu-kupu, kecoa, jangkrik, dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka menggunakan sistem peredaran darah yang terbuka. Oke, kita lanjut ke peredaran darah yang tertutup. Di peredaran darah tertutup ini ada berbagai macam hewan. Yang pertama itu untuk hewan yang melata seperti cacing dan ular. Nah, ini dia. Sistem peredaran darah cacing tanah terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung sebagai pusat peredaran darah. Jantung dan saluran darah cacing memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali lagi ke jantung. Setelah darah dipompa oleh jantung, dia akan beredar ke pembuluh darah ya. Jadi nggak akan kembali lagi ke jantung. Di sini ada katup-katupnya sehingga saat jantung ini memompa langsung berarah ke sini. Nah,
Jantung memompa darah dari pembuluh darah bagian atas tubuh. Jadi setelah dia memompa ke bagian atas tubuh nih, lalu akan dialirkan ke pembuluh darah bagian bawah tubuh, barulah dialirkan ke seluruh tubuhnya cacing, namun tetap menggunakan pembuluh darah ini ke seluruh tubuh ya. Makanya dia disebut peredaran darah tertutup. Oke, kita lanjut ikan. Nah, ikan, organ peredaran darah ikan terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Jantungnya ikan itu ada 2 ruangan, yaitu satu serambi dan satu bilik. Ikan ini memiliki peredaran darah yang tunggal, artinya dalam peredarannya darah hanya melalui jantung itu 1 kali. Jadi di sini ini ada jantung nih. Jantungnya ikan itu hanya ada ventricle, yaitu bilik, 1 bilik, dan atrium, yaitu 1 serambi. Nah, saat bilik memompa darah, dia akan masuk akan ke seluruh tubuh, ya kan? Lalu nanti masuk lagi ke jantung melewati atrium atau ke serambi. Jadi kalau mau digambarkan, ikan itu nih jantungnya begini, dia hanya 2 begini. Di sini sebelah kirinya itu bilik, dan sebelah kanannya ini adalah serambi. Oke, udah paham ya anak-anak? Lanjut. Amfibi. Organ darah amfibi berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung katak memiliki 3 ruangan, yaitu serambi kanan, nih atrium right, nih right atrium, dan serambi kiri, left atrium, dan 1 bilik. Ini biliknya gede banget nih. Nah, mulanya darah itu dipompa oleh jantung di bilik. Semua darah itu dipompa dan dikeluarkan dari bilik. Setelah dari bilik ini, ya kan, darah ini akan ke seluruh tubuh melalui serambi kiri ini. Nih, jadi naik ke serambi kiri, lalu keluar ke seluruh tubuh, ya kan? Lalu nanti darah yang mengandung karbon dioksida dari serambi kanan akan dipompa ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen, dan darah yang mengandung oksigen masuk lagi ke serambi kiri. Dari serambi kiri dipompa lagi ke bilik untuk diputar lagi. Kayak gitu. Jadi dari bilik dipompa ke serambi ke seluruh tubuh. Nah, masuknya lagi ke serambi yang kiri ini, terus muter lagi ke bilik dan seterusnya. Jadi kalau mau digambarkan itu seperti ini. Ini bilik, ini serambi kanan ya, dan yang ini serambi kiri. Seperti itu deh anak-anak. Lanjut, reptilia. Reptilia contohnya adalah buaya. Alat peredaran darah reptil terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung reptil memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri, sama seperti manusia. Sekat antara ruangan ini tapi belum sempurna anak-anak. Jadi oksigen dan karbon dioksida itu tercampur di dalam jantungnya. Nih, jadi nggak ada sekatnya. Ya, dia tidak bersekat. Jadi kalau mau digambarkan, itu seperti ini. Ya, ini jadinya begini aja nih. Kayak gitu. Jadi nggak ada sekatnya. Kalau manusia kan bersekat begini. Kalau ini nggak bersekat, jadi tuh di sini tercampur ya. Di sini adalah bilik kanan. Sini bilik kiri. Di sini serambi kiri. Yang di sini serambi kanan. Kayak gitu. Jadi mereka itu nggak bersekat, nggak seperti manusia.
Oke, paham ya anak-anak? Seperti biasa, darah dari bilik kiri ke serambi kiri, ke seluruh tubuh, masuk ke serambi kanan, ke bilik kanan. Lanjut. Burung atau aphes itu alat peredaran darah. Burung itu terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung burung memiliki 4 ruangan, ya, sama seperti reptil. Namun, sekat antar ruangan pada jantung burung ini sudah sempurna, sehingga tidak terjadi percampuran antar oksigen dan karbon dioksida di dalam darahnya. Jadi, seperti ini, sama seperti manusia. Di sini apa? Bilik kanan, ya. Di sini bilik kiri. Yang di atas serambi kiri. Yang ini serambi kanan. Seperti itu anak-anak. Oke, lanjut ke mamalia. Mamalia itu persis banget seperti manusia. Organ peredaran darah mamalia itu terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Sama seperti burung juga, dia juga udah sempurna katupnya. Dan memiliki 4 ruangan juga, 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antar ruangnya juga udah sempurna kan? Dan mamalia itu juga memiliki 2 peredaran darah, yaitu 1 peredaran darah besar dan 1 peredaran darah kecil. Sama seperti manusia. Nah, jadi kesimpulannya, burung dan mamalia itu memiliki 2 peredaran darah, yaitu peredaran darah besar yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung, dan peredaran darah kecil yang mengalir ke jantung, ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Kalian bisa lihat di sini, burung dan mamalia itu sama sekali dengan manusia. Oke anak-anak. Nah, materi hari ini sampai di sini ya anak-anak. Mudah-mudahan kamu dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Namun ibu punya latihan kepada kalian. Latihannya adalah tuliskan berapa jumlah ruang jantung pada hewan dan apa saja nama ruang jantung tersebut. Jadi misalnya ikan ada berapa ruang? Kalau misalnya 1, tulis 1. Lalu gambar dan sebutkan sebelah ini namanya apa, sebelah ini namanya apa. Kayak gitu ya. Kalau kamu melihat video ibu dari awal sampai akhir sekarang, kalian akan menemukan jawabannya. Makanya ditonton dulu dari awal sampai akhir ya. Lanjut. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak telah menonton video dari ibu. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ya anak-anak. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.